Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Wahdatul Ummah, guru kelas 5A SD Negeri Tugurejo 01. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan best practice saya dengan judul penerapan model PJBL diorama rantai makanan untuk meningkatkan motivasi belajar IPAS pada murid kelas 5 SD Negeri Tugurejo 01. Yang pertama, yang menjadi latar belakang permasalahan mengapa best practice ini disusun, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang biasa kita singkat dengan IPAS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan juga benda mati yang ada di alam semesta serta interaksi yang terjadi di antaranya. Selain itu, IPAS juga mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Namun, dalam kenyataannya, mata pelajaran IPAS yang dianggap menjadi pelajaran yang sulit bagi beberapa murid kita dikarenakan ada beberapa materi yang membutuhkan keterampilan khusus untuk membuktikan materi-materi yang dipelajari. Sehingga hal ini mengakibatkan psikomotorik siswa menjadi rendah karena kurangnya pengalaman belajar yang mereka alami untuk menanamkan konsep yang ada pada tiap-tiap muatan materi dalam pembelajaran IPAS. Dan permasalahan yang terjadi di kelas 5A SD Negeri Tugurejo 01 yaitu yang pertama, pembelajaran IPAS mengenai rantai makanan masih menggunakan model pembelajaran yang belum inovatif sehingga masih sangat terbatas. Yang kedua, kemampuan siswa dalam keterampilan proses belum optimal sehingga sangat minim pengalaman yang mereka dapatkan dalam penanaman konsep. Yang ketiga, hasil belajar baik itu dari sisi kognitif, afektif dan juga psikomotor masih belum optimal. Yang keempat, murid sesekali masih kurang fokus dan juga kurang aktif dalam pembelajaran karena hal ini diakibatkan dari model pembelajaran yang kurang menarik dan menantang bagi siswa. Selanjutnya adalah materi. Materi disampaikan hanya sebatas menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media yang interaktif yang mampu dikreasikan sendiri oleh para murid-murid kita. Dan selanjutnya, media yang digunakan oleh guru masih belum optimal serta metodenya hanya masih menggunakan metode yang sebatas ceramah dan juga tanya jawab. Oleh karenanya, dari berbagai masalah yang kita alami di kelas 5 SD Negeri Tugurejo 01, kami mencoba untuk membuat pemecahan masalah di mana dalam pemecahan masalah di best practice ini kita menggunakan 2 titik temu. Yang pertama yaitu menggunakan model pembelajaran project based learning atau yang biasa kita singkat dengan PJBL. Di mana dalam model pembelajaran project based learning ini, pembelajaran menerapkan kerja proyek sebagai sarana mencapai sebuah kompetensi pada mata pelajaran. Dan yang kedua, kami akan mencoba untuk menggunakan media diorama, di mana media diorama ini merupakan pemandangan 3 dimensi dalam ukuran kecil untuk memperagakan atau menjelaskan sesuatu hal atau fenomena yang dapat menunjukkan sebuah aktivitas keaktifan dari murid-murid kita. Kami mengambil 2 solusi ini dikarenakan kami telah melakukan beberapa kajian literatur. Ada 3 kajian literatur yang sudah kami baca untuk kami coba terapkan dalam pembelajaran di kelas 5A. Yang pertama yaitu kajian literatur dari Anita Cahyani tahun 2023 dalam jurnalnya bahwa dalam pembelajaran IPAS pada siswa kelas 5 SD Negeri 2 Talesan meningkat dengan ditandai hasil rata nilai dan juga aktivitas siswa dari siklus 1 sampai dengan siklus 2. Penerapan model pembelajaran PJBL melalui alat peraga diorama memberikan hasil yang positif
bagi siswa kelas 5 SD Negeri 2 Talsa. Yang kedua yaitu kajian literatur dari Irfan Rizky Harha dari jurnalnya tahun 2024. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hasil keterlaksanaan model pembelajaran mengalami peningkatan setiap siklus. Siklus 1 sebesar 65% dalam kategori cukup, siklus 2 menjadi 88% kategori sangat baik, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 UPT SD Negeri 067690 Medan Johor. Dan yang ketiga yaitu penelitian dari Eva Rini Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil prasiklus nilai persentase keaktifan belajar siswa sebesar 25%. Kreativitas masih sangat rendah. Siklus 1 nilai rata-rata persentase kreativitas belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 49,7%, masih berada di taraf rendah. Kemudian pada siklus 2 nilai rata-rata persentase kreativitas mencapai 66,44% pada kreativitas sedang, dan di siklus 3 yaitu mengalami peningkatan yang signifikan di mana peningkatannya mencapai 80,55%, di mana ini merupakan persentase yang sangat tinggi. Dari kajian literatur ini maka kami mantap untuk memilih model pembelajaran project based learning dengan bantuan media diorama rantai makanan untuk melaksanakan pembelajaran IPAS mengenai rantai makanan di kelas 5A SD Negeri Tuburjo 01. Dan inilah yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran kami, yaitu yang pertama dari hasil yang sudah kita praktekkan dalam pembelajaran sehari-hari, yaitu yang pertama menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Seorang guru seharusnya bisa menerapkan model pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran tidak monoton. Guru harus bisa menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana dalam pembelajaran ini kita tidak hanya ceramah. Ceramah di sini juga penting karena siswa-siswi kita juga membutuhkan penguatan melalui ceramah-ceramah materi yang disampaikan oleh para guru. Tapi guru juga harus bisa memacu siswa untuk mau bertanya secara aktif, berdiskusi dalam kelompok, dan juga mencoba untuk membuat proyek, di mana di proyek ini kita akan membuat sebuah diorama rantai makanan seperti gambar yang tertera pada slide di sini. Yang pertama yaitu siswa-siswi kita bekerja di dalam kelompok untuk menyusun diorama rantai makanan, dan di sebelah sini guru juga menggunakan media berupa PowerPoint, tidak hanya sebatas ceramah tapi juga menyampaikan tanya jawab interaktif kepada para siswa. Selanjutnya, yang kedua terkait dengan hasil dan juga pembahasan, yaitu guru harus mampu menggunakan media pembelajaran TPACK, di mana guru harus mampu berkolaborasi dan juga menerapkan teknologi dalam pembelajarannya. Dan di sini guru sudah mencoba untuk menerapkan teknologi dalam pembelajarannya, yaitu dengan memanfaatkan media Canva sehingga PowerPoint menjadi lebih menarik, lebih menyenangkan untuk dilihat siswa dan lebih interaktif bagi siswa. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan media YouTube untuk menyampaikan materi kepada siswa. Selanjutnya yaitu praktik pembelajaran yang sesuai dengan sintaks model pembelajaran project based learning. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar, di mana di sini dalam kegiatan ini kemarin kami mencoba untuk meng-create pertanyaan mendasar dari para siswa kami melalui kegiatan bernyanyi lagu Lihat Kebunku. Nah, dari lagu Lihat Kebunku ini guru mencoba untuk memancing pengetahuan siswa terkait dengan komponen biotik maupun abiotik yang ada di lingkungan sehari-hari yang dijumpai, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah terkait dengan kebun. Karena kalau kebun ini tentu saja akan diamati oleh para siswa kita di berbagai tempat. Selanjutnya setelah melakukan pertanyaan mendasar melalui lagu Melihat Kebunku tadi, lalu anak-anak kita coba untuk kita kembangkan. Selain yang mereka lihat komponen biotik dan juga abiotik yang ada dari Lihat Kebunku tadi, maka kita mencoba untuk melebarkan sayap melihat lingkungan sekitar kita, ada komponen biotik abiotik apa yang ada di sekitar kita. Nah, dari sini nanti anak-anak
akan kita giring menuju rantai makanan dengan sebuah pertanyaan pemantik yang sederhana saja, sarapan apa kalian pagi ini? Nah, dari pertanyaan ini anak-anak akan menjawab, oh kita akan makan nasi dengan lauk apa? Lauk ayam atau lauk telur. Nah, di sini akan tergambar sebuah rantai makanan, yaitu proses memakan dan dimakan. Kedua, setelah kita melakukan sebuah pertanyaan mendasar, mencoba untuk menggali keingintahuan para siswa kita, lalu kita akan mulai mendesain perencanaan proyek. Dari mendesain perencanaan proyek ini, Bapak Ibu, yaitu kita akan mencoba untuk menyampaikan model diorama seperti apa yang akan dibuat oleh siswa-siswi kita. Dari sini mereka nanti akan saling bertanya, dari bahan-bahan yang mereka bawa dari rumah nanti akan dibuat menjadi seperti apa. Disinilah nanti mereka akan saling bertanya jawab mengenai proyek yang akan dibuat. Selanjutnya, sintak yang ketiga yaitu penyusunan rencana jadwal pembuatan proyek. Nah, di sini nanti kita juga akan mencoba menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu, bahwa dalam penyusunan sebuah proyek kita tidak mungkin akan memberikan waktu yang molor terlalu lama. Nanti anak-anak akan kurang disiplin. Maka di sini kita buat kesepakatan bersama bahwa proyek pembuatan diorama rantai makanan ini akan diselesaikan dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Dan hal ini sudah disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Di mana dalam kelompok ini nanti kita akan bagi menjadi 5 kelompok, dan setiap 5 kelompok ini akan mengerjakan diorama yang berbeda-beda. Ada yang mengerjakan tentang diorama rantai makanan dari ekosistem laut, rantai makanan dari ekosistem kebun, rantai makanan dari ekosistem sawah, rantai makanan dari ekosistem kolam, dan juga rantai makanan dari ekosistem padang rumput. Yang keempat, Bapak Ibu, yaitu kita perlu untuk memonitoring dan juga memantau kemajuan proyek. Lalu kita berkeliling masing-masing kelompok, ada hambatan apa saja yang dihadapi oleh para kelompok tersebut, lalu kita mencoba untuk membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan masing-masing kelompok. Selanjutnya, sintak yaitu menguji hasil, di mana di sini anak-anak maju bersama dengan kelompoknya untuk mempresentasikan, komunikasikan hasil kerja kelompok mereka pembuatan proyek diorama rantai makanan, di mana nanti setiap kelompok akan saling memberikan tanggapan, karena setiap kelompok di sini tidak mengerjakan hal yang sama, namun mengerjakan rantai makanan dari ekosistem yang berbeda-beda, sehingga perhatian anak-anak pun akan menjadi lebih terfokus ke depan ketika ada temannya yang sedang presentasi, karena apa yang dipresentasikan oleh temannya tidak dikerjakan oleh mereka. Mereka mengerjakan hal yang lain, maka mereka akan tertarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibuat oleh teman mereka. Dan selanjutnya pada sintak yang terakhir yaitu evaluasi dan juga refleksi proses pelaksanaan pembuatan diorama rantai makanan. Dan baik Bapak Ibu, izin kami untuk menyampaikan salah satu contoh dari diorama yang telah dibuat anak-anak kami, yaitu dari rantai makanan yang ada pada ekosistem laut, di mana ini dikerjakan oleh kelompok 3. Anak-anak di sini menuliskan, meletakkan di sini sebagai produsen yaitu fitoplankton, lalu konsumen 1 yaitu zooplankton, konsumen 2-nya ikan sedang, konsumen 3-nya yaitu ikan besar, lalu ikan besar mati diuraikan oleh bakteri pengurai sebagai decomposer. Ini adalah salah satu contohnya. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan bahan ajar. Bahan ajar yang kita buat, kita susun sedemikian rupa, kita buat semenarik mungkin sehingga anak-anak menjadi tertarik dan juga senang, di mana dalam penyusunan media pembelajaran bahan ajar ini kita menggunakan Canva sehingga tampilan menjadi jauh lebih menarik, lebih interaktif, dan juga diselingi dengan musik-musik yang disajikan bersama. Selanjutnya yaitu penggunaan LKPD Bapak Ibu. Nah, di sini LKPD juga kita susun dengan berbantuan media Canva, di mana dalam LKPD ini nanti setiap kelompok akan mendapatkan tantangan sendiri-sendiri untuk menyusun rantai makanan dari masing-masing ekosistem. Selain itu, kami juga membuat lembar kerja berupa teka-teki silang, sehingga anak-anak menjadi lebih senang untuk mengerjakan tidak hanya sebatas soal, tapi soal yang unik dalam bentuk teka-teki silang, sehingga mereka lebih termotivasi tentu saja dalam mengerjakan. Dan itu Bapak Ibu proses
yang telah kami lalui di kelas 5A ini, dan kami simpulkan bahwa setelah kami melakukan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL ini pada siswa-siswa kami di kelas 5A SD Tugurejo 01 dengan jumlah siswa kami ada 25 siswa, didapatkan peningkatan motivasi belajar di mana anak-anak lebih jauh konsentrasi, lebih tertarik, lebih mudah dikondisikan, dan juga lebih mengena pembelajaran di hati anak-anak dikarenakan mereka menyusun sendiri rantai makanan yang biasanya kita hanya sebatas teori. Produsen adalah tumbuhan, konsumen satu adalah herbivora, dan di sini mereka mencoba untuk create pemahaman mereka tersendiri dulu, lalu nanti akan dikonfirmasi oleh guru dalam sesi evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning. Dan alhamdulillah dengan menggunakan model ini, apa yang telah tadi mereka laksanakan, lalu kami mencoba untuk evaluasi proses, evaluasi di akhir pembelajaran, nilai anak-anak mencapai ketuntasan yang kami rasa optimal sesuai dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Sehingga kami rasa model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan motivasi belajar murid kami kelas 5 SD Negeri Tugurejo 01 pada pembelajaran IPAS materi rantai makanan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga best practice ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi siswa-siswi kita dalam proses pembelajaran sehari-hari. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.